Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan ini kami bisa melanjutkan kembali membaca Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 258 sampai dengan ayat 260. Ayat ini berhubungan dengan menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Ada perdebatan antara Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan Raja Namrud. Bagaimana penjelasannya? Mari kita ikuti bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Artinya, apakah engkau tidak memperhatikan cerita orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya, mentang-mentang Allah telah memberikan kekuasaan kepada orang itu sebagai raja? Dalam perdebatan itu, Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang mampu menghidupkan dan mematikan. Kata orang itu, aku pun mampu menghidupkan dan mematikan. Kata Ibrahim, tetapi Allah menerbitkan matahari dari timur. Cobalah kamu terbitkan dari barat. Orang kafir menjadi terperanjat keheranan. Allah tidak akan memberikan petunjuknya kepada orang-orang yang zalim. Raja yang dimaksud adalah Raja Namrud, Raja Babilonia. Au kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athah qala kam labist qala labistu yawman aw ba'da yawm qala labista mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah wanzur ila khimarik walinaj'alaka ayatan linnasi wanzur ilal 'idhami kaifa nunshizuha thumma naqsuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Atau apakah engkau tidak memperhatikan cerita orang yang melalui sebuah negeri yang pagar temboknya telah rubuh menutupi tiap-tiap rumahnya? Orang itu berkata, bagaimana caranya Allah membangun kembali negeri yang sudah hancur ini? Lalu dia dimatikan oleh Tuhan selama 100 tahun, kemudian dihidupkan kembali. Kemudian Tuhan berfirman, sudah berapa lamakah engkau tinggal di sini? Ia menjawab, hamba tinggal di sini baru 1 atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya engkau di sini sudah 100 tahun lamanya. Sebenarnya engkau di sini sudah 100 tahun lamanya. Lihatlah, makanan dan minumanmu masih ada, tidak berubah. Dan lihat pula lah keledaimu itu yang masih tinggal tulang belulang. Peristiwa ini akan kami jadikan sebagai bukti kekuasaan kami untuk orang banyak.
lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali lalu membalutnya dengan daging. Setelah semua itu menjadi kenyataan baginya, dia pun berkata, sekarang baru aku yakin betul bahwa Allah itu benar-benar maha kuasa atas segala-galanya. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna allaha azizun hakim. Dan ingat pula lah ketika Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana caranya engkau menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Allah berfirman, apakah engkau masih belum percaya? Ibrahim menjawab, bukan aku tidak percaya, tetapi demi ketentraman jiwaku. Allah berfirman, kalau begitu, tangkaplah 4 ekor burung, lalu jinakkanlah sampai menurut perintahmu. Kemudian letakkanlah di tiap-tiap bukit seekor. Sudah itu panggillah, nanti kesemuanya akan berdatangan kepadamu, dan segera ketahuilah bahwa Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Penjelasan. Pada ayat 258 sebelumnya, Nabi Ibrahim terlibat dalam perdebatan sengit dengan Namrud atau Raja Babilonia, di mana ia mengatakan, Tuhanku mampu menghidupkan dan mematikan. Ucapan itu dilatar belakangi oleh keyakinan serta keimanan yang ada padanya, sebab ia telah menyaksikan keajaiban penciptaan alam yang sulit dan pelik. Tetapi sekalipun ia telah yakin bahwa Allah mampu menghidupkan dan mematikan sebagaimana yang diungkapkan kepada Namrud, namun ia ingin tahu lebih dari itu, yakni menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana caranya menghidupkan orang mati itu. Keinginannya sama dengan orang yang ingin tahu bagaimana caranya mengirim gambar-gambar dalam adegan di layar televisi ke seluruh penjuru dunia dari jarak jauh, tepat pada waktu peristiwanya terjadi. Jadi bukan karena tidak percaya bahwa gambar itu, adegan itu ada, lalu ia meminta kepada Tuhan supaya diperlihatkan kepadanya bagaimana caranya menghidupkan orang mati itu. Bukan karena tidak percaya kepada Tuhan, tetapi demi ketentraman jiwanya, maka Allah memperkenankan permintaan Ibrahim dengan menerangkan pada ayat ini cara menghidupkan orang mati dengan bentuk kiasan sebagai berikut. Tangkaplah 4 ekor burung dan jinakkanlah atau latihlah sampai menuruti dengan patuh apa yang kamu perintahkan. Caranya, burung-burung itu mematuhi perintah tergantung pada bentuk latihan yang diberikan, misalnya dengan tepukan tangan atau jentikan jari pada telapak tangan atau isyarat lainnya. Kemudian burung-burung yang telah terlatih dengan baik itu letakkanlah pada tiap bukit seekor, lalu panggillah, ia akan datang berkumpul kepadamu dengan segera, sekalipun mereka terpisah-pisah pada tempat yang berjauhan. Begitulah caranya Allah menghidupkan orang mati yang tersebar di mana-mana, yaitu dengan satu kalimat cipta, hidupkanlah atau hiduplah kamu, maka
orang mati itu pun hidup kembali. Menghidupkan orang mati yang telah menjadi tulang belulang itu pada hakikatnya lebih mudah jika dibandingkan dengan mula pertama mereka diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kata-kata tangkaplah, jinakkanlah, letakkanlah, dan panggillah, sekalipun berbentuk perintah atau amar, tidak perlu dikerjakan oleh Ibrahim, sebab ia merupakan berita dari urutan peristiwa yang lurus yang harus diperhatikan oleh Ibrahim dalam kaitannya dengan menghidupkan orang mati itu. Hal itu tidak ada ubahnya dengan seseorang yang ingin tahu caranya membuat roti. Lalu ia bertanya kepada koki bagaimana cara membuatnya. Jawab koki, ambillah tepung, campurkan gula, telur, susu, dan bahan-bahan pewangi lainnya. Setelah jadi adonan, potong-potong atau tuangkan pada cetakan, lalu masaklah. Maka kata-kata ambillah, campurkan, dan masaklah merupakan urutan peristiwa dalam pembuatan roti, bukan berarti perintah yang harus dilaksanakan saat itu juga. Dan bukan pula tiap-tiap perintah dimaksudkan supaya dikerjakan, sebab ada berita yang diterangkan dengan bentuk perintah yang bertujuan untuk lebih memantapkan. Kembali kepada cara menghidupkan orang mati, hal itu tidak mungkin diperagakan secara lahiriah yang dapat disaksikan dengan mata kepala, seperti halnya membuat roti atau melatih menjinakkan burung, sebab menghidupkan orang mati itu pada hakikatnya merupakan titik tolak dari cara menjadikan sesuatu pada tingkat permulaan yang sifatnya gaib. Hal itu hanya dapat terjadi dengan mengorientasikannya dengan iradat dan kodrat Allah yang dicetuskan dengan kalimat cipta. Sedang ilmu manusia tidak akan pernah sampai kepada cara demikian, kecuali bila ada kemungkinan untuk mengetahui dan memahami citra dan iradat dari kodrat Allah yang sifatnya gaib serta kaitannya dengan sesuatu di alam semesta. Lagi pula Al-Quran pegangan kaum muslimin menyatakan bahwa hal itu tidak mungkin, sebab menyangkut wewenang. Menyatakan bahwa hal itu tidak mungkin karena menyangkut wewenang Allah yang berada di luar fitrah manusia itu sendiri. Andai kata misalnya Anda melihat dengan mata kepala sendiri seseorang digilas kereta api hingga ia mati seketika, dan kedua kakinya dan tangannya terpotong-potong, serta kepalanya bercerai dengan badannya. Lalu beberapa saat kemudian Anda saksikan dengan mata kepala sendiri jasad yang telah hancur berkeping-keping itu hidup kembali. Maka dalam hal ini yang dapat Anda katakan ialah Anda telah menyaksikan orang mati hidup kembali. Namun Anda tidak dapat mengatakan bahwa Anda telah menyaksikan cara menghidupkan orang mati. Sebab cara menghidupkan orang mati itu adalah wewenang Allah yang bersifat gaib dan berada di luar jangkauan panca indera dan ilmu manusia. Peristiwa lain sehubungan dengan keinginan hendak melihat yang gaib ini ialah peristiwa Nabi Musa alaihissalam yang hendak melihat Allah setelah berhasil dapat berbicara dengannya secara langsung dari balik tabir. Kemudian timbul keinginannya hendak merangkul dua kemuliaan besar sekaligus, yakni selain dapat berbicara langsung dengan Allah, juga dapat melihatnya. Keinginan Nabi Musa hendak melihat Allah itu
mengalami hal yang sama dengan keinginan Nabi Ibrahim yang ingin melihat cara menghidupkan orang mati, yakni sama-sama tidak berhasil sekalipun keduanya sudah sama-sama menyandang predikat nabi besar. Sebab sesuatu yang ada di alam raya ini tidak akan mampu, dalam arti tidak sanggup menanggung akibatnya melihat Allah bila nur Allah telah dibukakan. Kembali kepada persoalan Nabi Ibrahim, masih dirasa perlu menerangkan terjemahan dari kalimat atau kata yang mungkin dipertanyakan orang sebagai berikut. 1. Kalimat fasurhunna ilaika secara harfiah berarti kumpulkanlah kepadamu, dan dimaksud mengumpulkan burung-burung itu setelah dijinakkan. Qiraat lain membaca kata surhunna itu dengan shot dengan vokal i, maka kata sir yang berarti potong-potonglah. Kalau terjemah itu berbunyi demikian, maka kata ilaika sesudahnya tidak perlu ada, sebab kata surhunna itu tidak dapat dimutaabdikan atau kata kerja yang di awalan dengan awalan dengan ila kecuali kalau ia berbunyi surhunna ilaika yang berbunyi mengumpulkan kepadamu. Dan janggal serta tidak dapat dipahami kalau burung yang 4 ekor itu dipotong-potong dan potong-potongannya itu dibagi 4, lalu tiap bagian diletakkan pada sebuah bukit, dan setelah dipanggil potongan-potongan burung itu datang kepada Ibrahim seperti halnya sebelum dipotong-potong. Maka keinginan Ibrahim untuk menyaksikan cara menghidupkan yang mati masih belum berhasil, sebab Allah menghidupkan potongan-potongan burung itu pada 4 buah bukit yang jauh dari Ibrahim. Maka jelaslah bahwa rahasia menciptakan yang menjadikan wewenang Allah itu tidak dapat disaksikan oleh mata yang ada di kepala, tapi oleh mata yang ada di dalam hati, yaitu iman. Yang kedua, kata juz'an secara harfiah berarti satu bagian, namun kita menerjemahkan dengan seekor, sebab batasan definisi juz'an menurut Syahid Syarif Ali dalam bukunya At-Ta'rifat yang diperkuat oleh ulama mantik Profesor Ahmad Damhuri dalam bukunya Idahul Mubhan halaman 8 sebagai berikut. Ma yatarakabush syai'u minhu wa min ghairihi, artinya apa yang tersusun satu kesatuan dari dia dan lainnya. Misalnya rumah sebagai satu kesatuan terdiri dari atap, dinding, dan lantai, maka atap atau dinding dan lantai itu adalah bagian dari rumah, sebagaimana seekor adalah bagian dari kesatuan burung yang 4 ekor tadi. Ya, demikianlah sedikit penjelasan mengenai perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud dari Babilonia. Kisah tadi menceritakan tentang bagaimana menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati, sebagaimana yang sudah kami jelaskan atau kami bacakan penjelasannya tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan terima kasih telah berkenan menonton video ini, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.